Hai semua, perkenalkan saya Jonathan Maju Simanjuntak dengan NIM 210403094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan-penerapan yang ada di dalam teknik industri. Nah, yang pertama kita membahas mengenai apa sih itu teknik industri. Nah, teknik industri merupakan disiplin ilmu engineering yang berkaitan dengan perencanaan, perbaikan, dan instalasi sistem terpadu atau integrated system yang terdiri dari manusia, mesin, dan material yang berkombinasi secara harmonis agar dapat bekerja dengan baik. Nah, bahkan dalam perkembangannya, unsur seperti energi dan informasi telah dimasukkan ke dalam komponen sistem integral yang saya maksud tadi. Nah, setelah mengenai ini, kita akan membahas mengenai konsep supply chain management di dalam teknik industri. Nah, supply chain ini terdiri dari seluruh pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. Nah, supply chain ini tidak hanya meliputi produsen dan pemasok saja, tetapi juga proses pengangkutan, gudang, pengecer, serta pelanggan itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai salah satu contoh supply chain di dalam industri PT Sampurna Tbk. Nah, di sini bagian yang berwarna biru ini menunjukkan bagian supplier-supplier yang memasok bahan komoditi untuk produksi rokok tersebut. Nah, supplier ini memasok tembakau, cengkeh, kertas, serta filter yang didapat dari petani yang terregister sebagai petani rokok HM Sampurna tanpa melalui tengkulak. Selanjutnya yang berwarna hijau ini merupakan manufaktur berupa pembuatan rokok dari bahan berkualitas yang dipasok dari supplier, kemudian dilakukan produksi dan pengemasan serta quality control sehingga layak untuk dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada bagian distributor, itu berperan dalam pemasaran dan pendistribusian produk kepada konsumen. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir itu menunjukkan konsumen atau pengguna atau pemakai dari produk PT HM Sampurna Tbk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep supply chain dalam mengelola masalah persediaan disertai dengan contoh kasus. Nah, supply chain untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama ada supplier. Supplier menyuplai atau memasok bahan baku serta bahan pendukung yang akan disimpan di dalam gudang bahan baku dan pengiriman kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya dari gudang bahan baku masuk kepada proses produksi. Setelah dalam proses produksi disimpan dalam gudang bahan jadi, dan yang terakhir dipasarkan atau dijual kepada customer. Nah, untuk membuat 100 unit bahan jadi per bulan membutuhkan 250 pieces bahan baku dan 200 pieces bahan pendukung. Nah, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi loss dalam proses produksi serta proses penjualan? Yang pertama, perhatikan waktu pengiriman barang. Nah, di sini pengiriman barang kurang lebih 2 bulan. Sedangkan customer membutuhkan barang bahan jadi itu 100 unit per bulan. Pengiriman barang 2 bulan dan customer membutuhkan 100 unit per bulan. Oleh karena itu, buffer stok yang harus kita persiapkan itu 2 kali lipat dari bahan baku dan bahan pendukung sebelumnya. Mengapa hal itu terjadi? Agar tidak terjadi loss dalam proses produksi serta proses penjualan, dikarenakan pengiriman yang lama dan permintaan yang sangat cepat. Oleh karena itu, kita membutuhkan sekitar 500 pieces bahan baku, 400 pieces bahan penolong, bahan pendukung, serta menghasilkan 100 pieces bahan jadi per bulannya. Agar tidak terjadi permasalahan dalam supply chain yang sudah dijelaskan tersebut. Mungkin sekian penjelasan yang saya sudah sampaikan.
Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih dan sampai jumpa.